Nah, sebenarnya kalau laki Habib mau sama Habib. Boleh. Kan Habib bagus agamanya, Iya, bisa bener. membimbing kita. Benar. Kan yang di dekat butik kan banyak. Iya, Habib malah Habib di situ. kalau bisa Habib aja deh, Habib. I love you. Waduh. Sempat digoda-godain nggak, Mbak? Waktu itu? Ada datang orang Arab juga. Wah, Pengusaha orang Arab, iya di Serius, samping, serius. iya. Mau beli air kelapa muda, kenalan deh gitu. modusnya dia beli kelapa muda tuh. Kelapa muda, padahal dia pengusaha. Halo Sobat Rika, kembali lagi bersama podcast Kinari Sama saya Kintoko. dan saya Ari. Kali ini kita bersama dengan Intan Ratna Juwita. Halo. Ini setelah kejebak macet ya Mbak ya? Iya, Ini lagi kejebak ada macet. demo 11 April demo mahasiswa di gedung DPR. Tapi aman Mbak perjalanan? Aman, sambil cuci mata tadi ada lihat. Aduh, nggak digodain kan Bang? Nggak digodain kan? Enggak, mereka di luar. Kita nih kemarin ditanya nih. Iya. Apa Berarti- kabar Mbak Intan? Baik. Apa Mas? Berarti enggak itu mahasiswanya Mas Iya. Ari. Ini Intan Ratna Juwita nih. Ini anak condet ini. Condet ya? Condet, Condet. iya. Iya, condet. Katanya kalau rumah-rumah di sekitar condet itu wangi-wangi ya Mbak ya? Iya, Nah, banyak ini jual pakai parfum. Iya, wangi banget. Aduh, Mbak Intan, sehat kan Mbak Intan? Sehat, abang-abangnya sehat? Sehat, Mbak. Alhamdulillah. Ya udah, jadi kita mau ngobrol apa nih? Mbak Intan sekarang sibuk apa ini sekarang? Iya. Kemarin kan sempat Rame, beritanya rame Ah. banget. Iya ya. Hampir 2 tahun ya beritanya rame banget. Ramadan kemarin sempat jualan Di kelapa. kelapa muda. Ini Ramadan tahun ini ngapain nih Mbak nih? Yang kali ini jualan tante muda. Jualan apa gitu ya? Oh, sempat jualan baju ya? Sempat jualan baju Mbak ya? Iya, dulu masih di pinggir jalan ngobrol. Sekarang alhamdulillah aku udah buka butik, ada butik Oh. online juga. Terus aku udah kalau udah dikasih rezeki ngapain kita harus start di situ-situ aja. Jadi aku nggak jual kelapa lagi. Aku Oke. fokus ke jual baju lebaran kan gitu. Sekalian aku ada tawaran film juga, nyanyi juga masih, endorsement masih gitu. Itu nggak saat itu kenapa pilihannya ke kelapa muda dan Nah. Mbak Intan ini Itu apa dia. nggak apa? Karena Nggak kan malu banyak tanda ya. kutip itu loh. Iya, kan lagi bulan puasa Ramadan, jadi kan orang pasti haus, identik dengan kelapa muda gitu ya. Jadi aku ya udah jual kelapa muda deh gini gitu. Terus aku ada karyawan laki-laki juga satu yang bisa bantuin, masih honornya murah-murah gitu kan. Terus waktu itu dia balik, ya udah aku sendiri yang potong gitu. Sempat digoda-godain nggak Mbak? Waktu itu? Ada datang orang Arab juga. Wah, Pengusaha orang Arab, iya di Serius, samping, serius. iya. Mau beli air kelapa muda, kenalan deh gitu. Modusnya dia beli kelapa muda tuh. Kelapa muda, padahal dia pengusaha. Mbak itu maksud saya Mbak Intan nggak malu gitu loh, maksudnya Aku nggak malu. sering manggung, muncul di depan kamera, televisi, kemudian tiba-tiba kok kayaknya jatuh gitu loh Drop Mbak. gitu ya. Padahal ya sebenarnya itu halal sih, Iya, pekerjaan halal gitu loh. Ya namanya juga kebutuhan, terus kita ngapain gengsi gitu ya. Cari uang juga nggak boleh gengsi gitu. Di tahun lalu masa sulitnya Mbak Intan tuh ya. Iya, masa sulit aku banget karena kan waktu itu aku nggak dinafkahi tuh, aku kan cerai pisah rumah juga gitu kan. Jadi mau nggak mau harus kerja keras gitu, sambilan aku juga konten-konten gitu. Itu nggak ini Mbak apa namanya? Nggak, maksudnya dropnya tuh sejauh mana sampai Seperti apa iya, gitu kayak apa dropnya? gitu loh Mbak? Drop banget masa itu. Kalau sekarang Sampai ini nggak aku, mau keluar rumah, jangan-jangan nggak Iya. mau syuting, nggak mau terima tawaran kerjaan. ini kan sekarang bulan puasa, kemarin juga bulan puasa. Jadi kalau aku ingat bulan puasa kemarin tuh keinget flashback itu, ya ampun sampai susahnya gue dulu. Sekarang udah alhamdulillah banget gitu. Susahnya seperti apa tuh Mbak? Susahnya sampai aku tuh dapat uang 20.000 orang belanja kelapa muda tuh, yes bisa makan gitu Oke. loh. Terus tabungannya ngumpulin uang gitu, sampai aku tuh nggak bisa balik kampung gitu. Berapa sih tiket dari Jakarta ke Batam? 500.000 gitu kan. Cuma mikir entar ngasih THR nggak dikasih gimana, mending aku uang untuk transportasi dan lain-lainnya aku kasih untuk THR gitu. Jadi banyak pengiritan banget kalau kemarin tuh megang uang tuh. Dulu juga Sayang ya, dapat duit ya. aduh pokoknya parah banget deh, sampai nggak, memang tipis banget gitu. Megang uang kayaknya 500.000 deh, itu udah gede banget gue dulu.
Tapi waktu pas sebelum jualan kelapa itu megang duit berapa tuh Mbak? Sampai akhirnya mikir nih atau muter otak, aduh gue jualan kelapa deh. 500.000 itu udah. 500.000. Aku ada 2 handphone, sampai aku jual handphone, satunya aku pakai karena kan aku konten. Harus ada endorsement juga lumayan juga buat jajan gitu kan. Jadi aku pakai satu handphone, satunya aku jual. Terus baju-baju sel-sel yang lama dulu aku punya, aku kan berhenti semenjak menikah, aku berhenti kan. Aku bawa ke Jakarta, aku jual gitu. Jadi terakhir nyanyi kalau ingat kapan Mbak? Sebelum menikah itu berarti? Sebelum nikah aku udah berhenti, nyanyi. Memang kesepakatan atau memang dilarang, nggak boleh? Karena kan punya suami udah dilarang dong. Jadi kan istri harus ikutin kata suami. Saat itu suami memang nggak memahami, maksudnya kerjaannya kan nyanyi gitu loh. Masa dilarang, masa di stop? Iya, karena mungkin dia mikir udah jadi istri, udah deh gua aja deh yang nafkahi gitu kan. Ya udah aku ikutin. Terus waktu itu aku juga jualan baju gitu kan. Terus aku berhenti juga karena kan pindah nih dari Batam ke Jakarta. Jadi aku ke Jakarta, jadi berhenti nih jualan. Setelah aku cerai, aku lanjutin, ada sisa-sisa barang aku bawa ke Jakarta. Berharap dinafkahi tapi nyatanya Iya, uang nafkah kan udah secukupnya dia kasih iya, nafkah. betul. Aku kasih keluarga, bayar ini bayar itu kan pas-pasan gitu. Jadi masa nggak ada tabungan sih, selama ini memang nggak ada, memang segitu aja cukup gitu. Mbak Intan, sebelum Mbak Intan ke Jakarta, sebelum menikah, apa yang dilakukan Mbak Intan tuh? Di Gimana? Batam waktu itu? Apa? Sebelum ke Jakarta, sebelum menikah, Intinya gini, sebelum dikenal sekarang, sebelum dikenal publik, ngapain gitu? karena Mbak Intan nikah dan bercerai sama Bang Mael ya. Nah, dulu. Mbak Intan tuh kerjanya ngapain? Bisnis baju, butik ada di Batam. Terus aku juga nyanyi gitu. Jadi alhamdulillah tuh aku sebenarnya dulu tuh pengusaha. Oke. Terus aku nyanyi, terus aku break nyanyi, ketemu dia, terus aku nikah, aku berhenti deh. Berhenti deh semuanya. Pas mulai tunangan tuh aku udah berhenti, udah disuruh berhenti. Karena kan udah ada ikatan, jadi nggak boleh lagi nyanyi gitu kan. Dan kalau usaha masih, begitu aku pindah ke Jakarta udah stop. Sama sekali ya? Sempat setahun aku tinggal pas masa tunangan itu kan setahun tuh. Sempat setahun aku di Jakarta tuh nggak kerja. Sama sekali? Nggak, ikut dia ngonten. Ngontennya dari nol. Karena kan nggak mungkin dong ngonten langsung punya uang. Kan aku bantu dia juga gitu kan, masuk frame-frame ngonten-ngonten, dan nggak dapat duit, belum dapat AdSense. Setelah cerai baru dapat AdSense. Tapi tawaran nyanyi masih jalan nggak itu? Masih ada nggak itu? Udah enggak. Waktu pas sebelum nikah ada, setelah tunangan udah nggak ada. Emang udah ditolak-tolakin tuh ya? Iya, waktu pacaran juga udah aku tolak-tolak, nggak boleh. Foto-foto ada juga kan, foto-foto misalnya Valentine dinner gitu di hotel-hotel mana gitu kan, untuk banner gitu. Itu kan belum nikah Mbak, masih pacaran, masih tunangan, kok udah ngelarang gitu loh Mbak? Cinta Bang, cinta. Tapi kan itu kan passion gitu loh Mbak. Passion itu kan kita sebenarnya nggak bisa membatasi. Berkarya itu kan terus supaya dia percaya nih. Zaman dulu kan kita kan masa cinta-cinta apa kata pacar itu rutin. Yang penting dia tetap sama aku gitu. Tapi dalam diri itu sebenarnya kan pengen nyanyi sebenarnya Mbak. Iya dong. Nah, berdamai sama diri sendiri untuk tidak nyanyi lagi itu seperti apa Mbak susahnya? Aku fokus gitu kan. Udah deh aku lupain, aku pengen punya rumah tangga. Jadi aku memang udah niat mau berhenti di dunia itu, fokus untuk punya rumah tangga gitu, menikah gitu. Jadi aku harus ikutin kata suami. Jadi udah aku niatnya untuk nikah, nggak mikir ke sana. Udah ada punya suami kok, suami yang bakal membimbing kita gitu kan. Jadi Mbak Intan tuh mulai dikenal orang justru ketika kisruhnya muncul ya. Iya kali ya. Kisruh pernikahannya muncul ya. Iya, pas di situ pas jual kelapa deh gue. Karena sebelumnya Bang Mael kan udah dikenal itu ya. Udah dikenal. Aku juga dikenal, cuman nggak begitu viral gitu. Aku jual kelapa kayaknya, waduh, gimana-mana berita aku gini. Padahal aku niatnya cuma untuk cari duit. Kebetulan kan ruko itu aku kan numpang waktu itu masih sama teman. Ada kosong, dijadiin aja dijualan gitu. Kakak pakai aja deh katanya gitu kan untuk jual kelapa muda. Ya udah aku sedih kalau ingat itu. Jadi aku jualan. Aku jualan deh kasih. Pokoknya ampun deh, sekarang aku lihat ya Allah banyak bersyukur banget gue udah keluar dari zona itu gitu kan, nggak nyangka deh.
dalam 1 tahun aja aku bisa berubah gitu. Drastis banget ya. Meningkat banget kehidupan aku. Semuanya kan karena Allah juga gitu kan. Terus aku jual ngobral di pinggir jalan gitu yang 35 tinggal baju-baju gitu kan. Sekarang aku udah ada butik, karyawan aku udah alhamdulillah ada 6 gitu kan. Udah dah. Itu selain digodain tapi tadi sama pria Arab itu emang nggak orang-orang di situ nggak sih Mbak kalau ini Iya. penyanyi? Dia tahu. Ada yang tahu. Mereka tahu. Halo, selamat datang di Condet gitu. Kita tetanggaan gitu. Dia pengusaha juga di sana. Kenalan tapi dia sopan. Nggak, maksudnya orang-orang yang lain itu tahu nggak kalau ini penyanyi dangdut? Iya. Dia tahu dia. Aku taunya si Selegram. Dia taunya itu ini Oh. Intan ya, Selegram. Iya, salam kenal gitu. Ya udah kenal. Banyak banget kontakannya Arab sampai bahasa Inggris. Oh, Arabnya juga cuma satu. Jadi banyak Arab. banyak. Kan itu wilayah Arab garis keras. Di Condet itu Arab garis keras. Dari Tapi baik-baik semuanya sopan-sopan. Iya. Solidnya bagus banget di situ. Aku betah tinggal di situ. Oke. Tapi sempat apa namanya yang deket intens gitu nggak sih, deketin nggak cuman ngegodain doang gitu? Enggak, tapi- mereka kenalan selamat ya kayak orang menyambut tamu baru deh. Aku baru tinggal di situ jadi baru tetangga baru gitu. Itu kapan tuh Mbak? Waktu aku jual kelapa muda dia belanja Itu beli. berarti memang pas di Condet itu pas Ramadan ya memang? Aku bulan berapa sih? 2 bulan, baru 2 bulan deh di situ tinggal. Oh. Jadi dia datang beli kelapa, dia nyambut gitu. Kalau ada apa-apa ntar ini gitu. Iya. Itu bertahan berapa lama tuh Mbak? Sampai sekarang aku tinggal di Condet. Usaha itu? Sekarang tapi aku udah ngontrak sendiri. Kalau dulu masih numpang. Nah waktu itu gua tahu banget. Jadi kan gua sempat main kan ke butiknya dia tuh. Jadi di ruko itu Maksa ya Mbak, datangnya maksa ya. Beli nggak Mbak? Beli nggak? Dia mau nggak mau. Dia puasa waktu itu kali ya. Gue bilang ini, udah Mas ambil aja nggak apa-apa ya, gue nggak mau lah. Jangan Mbak, jangan begitu, jangan Nggak, begitu. Mas, saya kan kondisi perekonomiannya masih belum stabil ya kan, gue nggak enak juga dong. Ya udah, nggak usah Mbak, nggak usah. Abang malu mah kita kemarin aja dia makan juga nggak mau ya. Buka bareng juga dia nggak mau. Malu dia. Buka bareng. Nggak, jadi waktu Ada itu- hati yang dijaga ya bang. Enggak, bukan soal itunya, bukan soal itunya. Karena waktu itu kemarin tuh emang guanya nggak puasa. Jadinya ya udah dah cukup minum aja gitu. Itu jadi gini Mas, di butik itu ada kalau nggak salah tuh ada tiga tiang baju ya kalau nggak salah ya Mbak ya. Iya, ada. Tiga tiang gitu. Ya pokoknya 3 tiang gitu. Nah, Mbak Intan tuh cuma 1 tiang Mas, baris doang. Nah, selebihnya Yang tuh dua? Punya orang punya lain. orang yang mungkin yang punya toko Ya itu. punya ya? toko itu. Jadi aku tuh masih numpang. Sekarang aku udah Gitu. ini bayar gitu. Gitu, jadi kondisinya kayak gitu. Terus di depan jualan es kelapa gitulah. Tapi pertama kalinya itu belum ada butik, kosong. Masih Iya, iya. kosong. Ada deh video di YouTube aku tuh kosong. Jadi memang itu ruangan kosong, tempat kosong. Belum ada apa-apa. Jadi jualnya cuma di depan aja. Oke, Aduh, oke. inget dari dulu gue. Mbak Intan, sebelum maksudnya dikenal nih gara-gara sebuah masalah gitu. Nah dulu tuh Mbak Intan struggle yang menjadi penyanyi dangdut tuh seperti apa? Apa memang hanya nyanyi dari panggung ke panggung di Batam kah atau seperti apa gitu? Aku ikut Deketan dikit, teman. deketan Aku dikit, ikut teman. Jadi dia ada manajemen, aku ikut bareng sama Oh, dia. oke. Nyanyi. Terus kalau misalnya ada undangan keluar kota, misalnya ada acara ulang tahun di kota Batam, ulang tahun di kota ini gitu, acara pernikahan ini aku datang. Bukan ya lumayan deh waktu itu. Oh, itu artinya udah dapat fee profesional ya? Udah ada. Sempet ngeluarin single? Ada Dakdikduk waktu itu. Oh, Dakdikduk Jadi kita tuh dulu paketan sama artis Janita Janet deh. Oh, Janita Janet. Jadi kalau dia ada show, aku juga ikut show, Betul. tapi aku lebih murah dong gitu. iya, Yang iya, penting kan iya. masih Iya, baru-baru, iya. aku juga belum paham dia yang ngajarin aku nyanyi segala macam. Oh, satu manajemen sama Janita Janet. Aku ikut di bawahnya dia. Satu Naungan. manajemen. Enggak satu manajemen, tapi dia yang ngepros aku gitu. Oh. Itu berarti tahun berapa tuh Dakdikduk Der itu Mbak? 2014 2015 kali ya. Oh, udah Lama mulai. banget. Kayak waktu zaman-zamannya Janita Janet nyanyi di Reject. Gitu. Jadi dia ada undangan aku ikut juga gitu. Tapi aku tuh lebih penghasilan aku tuh di baju, Oh. bisnis di baju gitu. Lebih banyak itu. Di baju sebenarnya. Aku sebenarnya pengusaha terus pengen nyimbrung ke dunia nyanyi. Jadi aku ikut dia yang bantu aku. Tapi aku masih jualan. Tapi bidang utama aku itu pengusaha.
Oh, tetap itu ya. Jadi nyanyi hanya sambilan ceritanya. Sambilan, dapat uang jajan gitu kan, sambil cari pengalaman. Terus ketemu deh. Gitu, Tapi nikah. sempet menyesal nggak sih Mbak? Kayak dulu kan maksudnya sebelum memutuskan nikah kan kehidupannya cukup enak ya. Alhamdulillah, Usaha jalan, nyanyi jalan, ketika nikah terus di stop semuanya, ke stop Iya. semuanya. Ternyata tidak seindah apa yang Iya. dibayangkan. Kaget gitu. gue gitu kan. 8 bulan, Bo, gitu kan. Belum ada tabungan gitu kan. Itu 8 bulan nikahnya usianya atau Iya, 8 bulan pernikahan kan langsung cerai gitu kan. Aku kan udah ninggalin usaha udah 1,5 tahun, hampir 2 tahun ninggalin usaha. Jadi kan nggak ada ini gitu kan. Mau mulai lagi juga berat ya. Iya, harus mulai dari nol lagi, harus punya modal lagi gitu kan. Kalau dulu kan aku udah deh berapa ada, cukup udah. Yang penting aku ngikut, karena kan aku mau konten. Iya. Konten YouTube harus dari nol gitu, belum ada bayaran AdSense-nya, belum ada gitu. Jadi nggak nyangka aja Nggak ya. nyangka, kaget gue Tidak gitu. seindah apa yang dibayangkan ya. Syok, waduh mampus gue dicerai, gue nggak ada pegangan apa-apa, terus nggak dikasih nafkah juga, itu gila banget. Nggak tahu lagi deh kayaknya. Aku tuh baru-baru cerai itu jalan itu nggak bisa jalan, kayak gemeteran, mau pingsan, saking nggak bisa lagi untuk ngejalanin hidup gitu loh. Kayaknya tuh udah gemeteran, apalagi kan media-media, mampus deh gue nih, mau makan pakai apa nih gue gitu kan. Orang kan dulu taunya aku kan lumayan gitu kan, postingan-postingan juga kayaknya nih gimana ada gitu kan. Gimana ini, udah deh kalau kita ngadepin gengsi nggak hidup ini gitu. Aku mikir ya udahlah, harus perempuan juga harus semangat cari kerja gitu, harus bangkit gitu. Aku nggak mikir gengsi, kalau gengsi mah nggak bisa makan. Sempat itu nggak depresi gitu Mbak, stres Depresi gitu. aku jalan ke mall gitu kan, nyari sesuatu gitu, baru cerai itu untuk mau biar cantik gitu kan, ke pengadilan gitu kan, nggak sanggup jalan gue. Itu aku inget banget sampai sekarang, itu di jalan tuh aku nangis di jalan Sendiri itu? sendiri. Aku nggak bisa dong bawa orang-orang sendiri di jalan tuh, orang rame nengokin aku, nangis, nggak ada air mata tuh, kaki aku tuh gemeteran, nggak bisa jalan. Jadi aku berdiri gitu tuh gini ya, kayak gitu, shock gitu, sampai akhirnya tuh aku cerai gitu. Itu selama berapa Lama hari tuh? itu, Boy? Selama berapa lama begitu? Gitu tuh. Gemeterannya berapa lama tuh? Gemeterannya berapa? Enggak, serius maksudnya. Keren ya dia nih, gesturnya keren banget. Walau padahal duduk ya, gesturnya keren banget, kacau. Itu saking depresinya, saking stresnya Iya, itu loh Mbak. aku ngerasa dunia ini kayak mungkin ada punya penyakit apa gimana ya, aku terserang penyakit kali di waktu itu ya. Iya, lama kayak guncang puyeng gitu aku. Cuma aku berhenti di jalan, aku duduk gitu. Udah kayak orang gila, aku nggak ada yang tahu itu. Dan mungkin orang-orang sana nggak tahu itu aku. Waktu itu aku masih corona ya, jadi aku masih pakai masker, jadi aku duduk di bawah, aku nangis kayak orang gila. Ada apa Mbak? Ada apa? Kuat. Terus aku break dulu bentar, baru aku jalan lagi. Iya ampun, gila banget gue waktu itu. Itu Gemeteran, gak bisa obatnya jalan. apa tuh Mbak akhirnya? Akhirnya bisa bangkit Iya. lah. Ya, Obatnya biar kalau nggak aku bilang kayak terlalu- gitu ntar dibilang suci, so hebat lagi gitu. Tapi kan itu adalah sebuah realita yang Iya. memang harus dihadapi Mbak Intan, tapi Mbak Intan juga mungkin punya cara sendiri iya, gitu. sholat sih aku, sholat Hmm. sering tahajud tiap malam gitu, jadi kayak ya udah tenang hati gitu, kayak ikhlas gitu. Akhirnya aku ikhlas gitu, sholat, baca yasin, gue tuh baca apa gitu, nggak tahu sholat, akhirnya tahu sholat, dan akhirnya aku candu sholat sampai sekarang. Cuman belum penampilan aja yang belum harus di Tutup ya. belum hijab gitu kan. Penampilan aku juga di sosmed masih karakter aku seksinya masih ada gitu ya. Iya. Apa namanya tuh, pemersatu bangsa. Aduh. Nah itu yang belum, pelan-pelan namanya Iya, juga iya. gue baru-baru gitu ya. Mbak Intan waktu itu nikah tahun berapa sih? 2000 berapa ya? 2018 gak sih? Gue juga lupa, gue udah gak inget lagi anjir. Udah 2 tahun. 2018 nikah. Iya, itu akhir tahun ya kalau nggak salah ya. Iya, akhir tahun. Dan mulai pisah rumahnya kapan sama Mael? Begitu dia itu udah pisah waktu itu. Waktu pas dia gugat cerai itu aku udah diusir. Oh, itu akhir tahun ya 2002 awal tahun 2021 ya? 2020 apa 2019 ya? Waduh, aku nggak ingat demi apa. 2020 2020 ya, pandemi, awal pandemi kan 2020. Awal pandemi kan. Pokoknya setahun yang lalu deh. Oh, tahun yang lalu. 2021.
Oh. 2021. Heeh. Jadi 8 bulan tuh ngapain Mbak jadi? Oh, proses cerainya 8 bulan ya? Iya, proses cerainya Iya 2020 Menikahnya 8 bulan. Nengok handphone deh. Menikahnya 8 bulan. Menikahnya 8 bulan. Hanya 8 bulan. Proses pisah rumahnya hampir 1 tahun, hampir. Hampir 1 tahun. Berarti mau 2 tahun berarti ya. Oh. Pernikahannya mau 2 tahun. 2 tahun sampai putusan cerai ya. Nah, 8 bulan tuh ngapain aja, Mbak? Ya itu. 8 Pisah bulan rumahnya. menikah itu. 8 bulan menikahnya itu. Pisah itu. Enggak, 8 bulan menikah. Ya bikin konten Satu atap ya, satu atap. Ya nggak mungkin dong Iya, Bikin nggak- konten. bikin konten ngikutin dia. Saya sebagai istri Oh. di rumah aja, ngurusin endorse aku, terus di rumah bantu dia syuting. Aku juga bikin YouTube. Jadi aku waktu itu masih fokus di konten tapi mulai dari nol gitu. Selama menikah gitu ya, nggak ada nyanyi, nggak ada ini, nggak ada. Nah, itu mulai terasa ya bahwa dia ternyata ringan tangan. Ringan tangan. Tapi amar putusannya begitu. Iya. Amar putusan pengadilannya, Mbak. Mulai muncul itu masalah itu ya, Mbak ya. Di mana? 8 bulan itu. Selama pernikahan. Iya. Sama Ya pernikahan. banyak lah problem namanya rumah tangga kan nggak mulus seperti paha cherry bell gitu kan iya. pasti ada. Mulus Pak Cari Cari. Kalau saya sih mulusan Lisa Blackpink, Mbak. Iya. Kan kata-kata anak-anak gitu ya. Iya, mulusan muka lu cinta Luna yang sekarang. Iya, nggak semulus muka lu cinta Luna. Pasti ada kerikil-kerikil rumah tangga, jadi banyak masalah juga. Tapi nggak setiap hari gitu. Paling kalau kita apa sih gitu aja, berantem wajar lah. Tapi wajar jadi gede. Jadi gede. Wajar yang ditahan-tahan jadinya gede ya. Digede-gedein. Digede-gedein. Iya. Tapi sekarang udah bahagia kan? Udah bahagia aku Udah mah. ikhlas ya. Udah ikhlas banget, udah Kuncinya ikhlas berarti ya. Ikhlas, kuncinya ikhlas. Abis itu udah deh membahagiakan. kalau awalnya diri nggak sendiri. ikhlas. Kenapa? Ya nggak terima dong, nggak ada angin nggak ada hujan, kenapa gue dicerain Oh, gitu kan. aduh. Awal-awal. Ini berarti sayang banget sebenarnya Mas Ari. Sayang banget. Yang lah, sono pasti. nggak sayang. Bukan bicara sayang atau enggaknya, tapi dia berpikir bagaimana caranya mempertahankan rumah tangga itu hanya satu kali seumur hidup. Iya. Itu sebenarnya kalau urusan sayang ya urusan dia sih. Ya nggak sih? Setelah lama berpisah, nggak mikir cerai lagi, mikir makan nih gimana gue bertahan hidup gitu ya. Iya, Jakarta, Orang tua, keluarga, gimana nih gue harus semangat, apalagi gue udah nggak dikasih nafkah tentu. Waduh, dia udah bener-bener udah nggak ada lagi hati kemanusiaannya gitu kan. Tapi nafkahnya ada dia nggak sebenarnya. ada. Dia itu Waktu menikah ada dong. Dan 8 bulan itu pisah dinafkahin. Pas setelah pisah rumah nggak dinafkahin. Enggak, pas saya diusir, ceritanya diusir nih. Diusir, Bukan iya. gua yang lari dong gitu. itu nggak kepikiran untuk pulang ke Batam, Mbak. Pulang ke Batam mau ngapain di Batam? Ya misalnya nyanyi lagi misalnya di sana. Dulu kan dunianya di Batam. Enggak dong, di Jakarta lebih ini kan endorsement, tawan-tawan TV kan banyak di Jakarta. Setelah bikin konten itu terbuka ya sebenarnya, terbuka jalannya untuk cari duit ya. Setelah cerai sih sebenarnya Iya, aku lebih bangkit lagi. Oke. Kalau sebelum cerai kan masih menikah aku ngikutin suami yang kerja. Aku mah di rumah aja. Jadi saat itu nggak kepikiran untuk pulang ke Batam itu ya? Sama Enggak, sekali kalau nggak di ada Batam aku startnya di situ aja. Kalau di Jakarta kan banyak undangan TV, oke. ntar sinetron apa-apa gitu. Jadi sebahagia apa nih Mbak sekarang nih Mbak? Bersyukur pastinya aku mah jauh lebih baik, terus aku lebih mandiri, terus aku dapat hikmahnya, aku bisa sholat. Dulu aku nggak bisa sholat gitu. Mbak, di balik persoalan kisruh rumah tangga yang kemarin itu sebenarnya kalau diambil positifnya, kemudian Mbak Intan jadi terbuka bekerja di industri entertainment Indonesia gitu. Ya, Itu nggak sih? nggak cuma Ngerasa di gitu nggak dangdut sih? doang gitu. Iya, ngerasa sih ada hikmahnya gitu. Karir juga alhamdulillah naik gitu kan. Tapi kan gak enak banget gara-gara cerai gue naik gitu ya. Tapi nggak tahu itu kan semua jalan Tuhan Iya, gitu iya, ya. betul. Kita nggak tahu, udah ditakdirkan gitu. Ya udah aku terima aja dah gitu. Tapi waktu itu sempet kayak ngerasa kayak apa ya? Aduh, gua kok nggak enak banget ya. Namanya dikenal gitu gara-gara Cerai. masalah cerai, Iya. perceraian. Kok itu bukan karena sebuah karya. gitu. Iya, cuman kan dari situ penunjangnya akhirnya karya gue dilihat gitu. Dulu juga aku ngikutin suami konten-konten nggak ini gitu Iya, kan. nggak nongolin karyanya sendiri ya. Masih ngikut-ngikut
masih dikenal, oh ini udah istrinya doang. Kalau sekarang kan udah ini janda gemoy ini udah Janda gemoy, yoi, janda gemoy, Pak. wartawan udah serah tuh, Iya. udah sah tuh. Sampai si Lambe gitu kan udah sah gitu. Kayaknya netizen nunggu gue cerai, udah seneng banget deh gue nunggu cerai. Iya, gua kadang suka nanyain, Mbak udah putusan? Belum. Ntar nih tanggal sini, oh iya. Sekarang Intan sudah sah gitu. Lah kenapa beritanya nunggu gue yang sah gitu. Karena kan yang sebelah sana susah dihubungin dong. Makanya kita yang gampang dihubunginnya aja. Tapi Sudah ini menjadi janda. sebuah pembuktian Mbak Intan gak sih kalau misalkan gua itu layak terkenal bukan karena masalah pribadi gua gitu. Iya. Makanya mulai ke depan udah mulai fokus karirnya gitu. Iya, alhamdulillah kan terbukti ada tawaran film, tawaran nyanyi gitu kan, masih ada gitu, endorsement juga gitu. Terganggu gak sih Mbak itu julukan-julukannya itu misalnya Janda Geboy. pemersatu bangsa, janda geboy, Janda sih yang lebih jandaku gitu, jandaku. misalnya disebut sebagai ini janda seksi gitu, itu sebenarnya terganggu gak sih? Enggak gitu? sih, namanya juga dunia hiburan kita kan. Nah, ini yang mau gua tanyain. Setelah melewati proses titik terendah dalam hidup, terus kemudian bangkit lagi bahagia, kembali lagi dalam rutinitas saat masih perawan ya, kalau dibilang kan sebelum nikah kan dibilangnya perawan ya. Iya Nah, bener dong, Ada udah. perawan dulu, Iya. masa gadis ya. Nah, Ya, gadis ya gadis. apakah menunjukkan foto-foto dan video-video berbusana seksi ya, bisa dibilang seksi itu menjadi kebahagiaannya Kak Intan juga kah? Memang aku dari lahir malah mama aku tuh udah ngasih pakai baju tank top udah dari lahir pakai baju ngembang-ngembang gitu kan. Aku lihat foto aku, ya ampun aku dari kecil udah diseksiin sama mama aku gitu kan. Gitu. Iya, waktu SD ada deh baju aku masih bayi itu tank top, bajunya ngembang ada fotonya. Jadi sampai SD SMP memang karakter aku memang begitu gitu. Nggak ada begitu cerai tiba-tiba aku Iya, iya, iya. berubah drastis. Cuma memang peningkatan ada setelah janda Lebih tuh, seksi lagi. lebih seksi lagi gitu. Gua nggak punya suami Bo gitu. Memang kelihatannya begitu. Aku Iya, lihat-lihat iya, iya. dari lama seksi dari awal sih ada seksi. Iya, iya. Cuman sekarang ini lebih berani gitu. Lebih berani. lebih mereket-tetet ya Oh, maksudnya ya. memang ada kan memang ada pepatah nih, Iya. sepatu waktu masih gadis, sepatu menikah, sepatu janda. Itu sepatu janda tuh lebih tinggi lagi. Iya. Itu sepatu remaja tuh masih pakai wet gas gitu Wet gas, ya. ya. Kalau udah menikah dia sepatunya biasa. Akhir 5 cm lah ya. Wet gas kali ya, Oh. wet gas. Kalau udah menikah anak 1 anak 2 tuh pakai udah sepatu cats, udah nggak mau lagi. Nah, janda tingginya Akhir. segini. Jadi tandanya begitu ya Mbak ya? Jadi wajar kalau udah menikah setelah janda aku tuh lebih kayak gimana Lebih. nih? Jadi kalau kita jalan-jalan ke mall liatin cewek, misalnya dia pakai high heels, dari Saya janda. tinggi banget nih, janda berarti. Menggebu-gebu dia nih, waduh. Lebih dari remaja, anak-anak remaja lagi ininya Iya, gitu iya, kali iya. ya. Tapi nggak takut Mbak kayak misalkan dipandang sebelah mata gitu. Mas saya kan dulu Kak Intan dikenalnya bukan karena sebuah prestasi yang membanggakan gitu, tapi masalah pribadi. Terus Iya. setelah bercerai akhirnya menunjukkan jati diri yang mungkin banyak orang belum tahu dan menerimanya gitu. Nggak takut gitu Kak kayak disalahartikan atau memang dicap yang enggak gitu? Enggak sih, selama aku nggak berbuat macam-macam, kenapa harus takut? Aku kan menunjukkan inilah aku apa adanya begini udah. Gitu. Oke. Mungkin udah jalannya nih gitu kan, dari cerai ntar lu naik dah kata Tuhan gitu. Tapi apa namanya, mengunggah foto-foto dan video-video menggunakan baju busana yang seksi gitu menjadi satu cara Kak Intan juga gitu untuk cepet-cepet dapet jodoh lagi, nikah lagi. Enggak sih, naikin ini sih paling konten-konten aku gitu kan. Aku kan influencer selebgram juga. Jadi Udah konten-kontennya centang biru kok soalnya. jadi konten-kontennya mau nggak mau konten dewasa ngikutin. Oh. Jadi image-nya udah begitu. Memang Jadi sengaja ya, Mbak ya? Membentuk lagi ya. Sengaja membentuk lagi ya. Sengaja membentuknya lagi bisa dibilang gitu juga gitu kan. Kebutuhan konten juga gitu. Oh, oke. Memang pengen bikin ciri khas aja ya. Ciri khas gitu. Iya, Itu iya. kalau Janda gemoy gitu. Wih. Jadi kalau bikin konten begitu konsepnya memang disiapin sama tim atau memang karakter ya Mau kita sendiri sendiri, gitu. aja gitu loh. Ada sama tim, kadang-kadang aku sendiri aja, ide aku sendiri. Ada juga ada tim juga.
Jadi lebih leluasa ya sekarang Iya, ya. kan nggak ada yang larang lagi gitu kan. Kalau dulu kan aku harus mikir punya suami harus jaga. Tapi suami aku tahu kalau aku tuh memang seperti ini. Mantan suami. Mantan suami, suami ya, dulu gitu. Cinta banget sih. Enggak. Zaman dulu suamiku, sekarang udah punya suami. Jadi waktu itu aku mikir, aku udah punya suami dulu, mikirnya Iya, gitu iya. kan. Mbak, tapi di pemberitaan termasuk kemarin yang si Mas Ari tulis itu kan memang jangan-jangan gara-gara Mbak Intan suka pamer foto seksi, kemudian suka digangguin, digodain sama warganet. Terus Nah, itu sampai kemudian ada cerita sampai ditawar segala macam itu loh, Mbak. Ditawar. Sampai Ditawar itu kan 100 memang juta. ada berbanding lurus gak sih dengan foto atau video Ya, pendek yang ya, diunggah itu Mbak mungkin Intan? kali ya larinya ke sana jadinya cakep banget gini gemoy banget gitu kan. Bisa jadi sih ya gara-gara konten-konten begitu jadinya tawaran dapat aneh-aneh gitu. Berarti nggak masalah Mbak dijadiin bahan fantasi banyak orang gitu di Instagram. Gimana lagi gitu ya. Kita kan unggah aja ya, Mbak. Kita unggah aja ya. Iya enggak aja bagi yang kuat iman ya enggak ada masalah. Yang nggak kuat iman gimana? Yang nggak kuat iman gimana? Iya itu dia resiko dah. Resiko. Mbak, tapi itu tadi tuh seiseng apa sih, separah apa sih si warganet itu ngisengin Mbak Intan? Banyak loh soal iseng-iseng mah ngirimin Oh, foto, ngirimin apa namanya? Ngirimin voice note sayang, Oh, ini iya? apa? Iya banyak tawaran-tawaran tuh baru ada nih, baru kemarin tuh ada lagi. Wah. Sampai foto-foto yang layaknya di blur itu ya Mbak dikirimin juga ya. Cuma kalau udah ada mengirim gambar aku nggak berani buka lagi. Oke. Udah tahu nih pas begitu tuh. Gitu. Oh udah tahu ya Udah samar-samar tahu. gitu bentukannya Iya. ya. Gak usah diklik lagi udah. Gawat udah. Aduh. Itu ditanggepinnya apa Mbak biasa, Mbak? Enggak ada, aku lihat aja, baca aja. Tapi kalau yang baik-baik aku kadang-kadang balas. Oh. Interest kepada followers itu ada Betul. sekali-sekali. Tapi sempet nggak sengaja ke download nggak Mbak? Enggak ada. Tapi pertama tuh aku apa sih penasaran. Kaget. Waduh. Gambar apa sekali kebuka gua kaget gitu anjay. Misalnya Mbak yang seiseng apa itu, misalnya Iya. sampai ngajakin nikah atau Banyak ngajak Ngajakin nikah. bobo atau apa gitu. Baik, Yang nikah ya? Lebih kebanyaknya setelah aku cerai itu kebanyakan ngajak nikah sih. Hmm. Baru yang ngajak-ngajak begitu-begitu. Tapi lebih baik mau nggak jadi istri aku baik. Dan banyak ini orang-orang apa sih namanya Habib apa apa sih? Iya, tapi jalannya bener, taruh gitu, dibimbing gitu. Makasih, aku lagi makasih. Aku Oh bilang kayak banyak gitu. gombalan-gombalan syariah berarti ya. Alhamdulillah banyak. Karena dia mungkin saya kasihan lihat Intan jual Iya. kelapa. Jadi banyak silaturahmi apa sih namanya? Virtual. Bukan. Silaturahmi virtual. Banyak ini asupan nasihat-nasihat rohani. nasihat rohani ya. Iya, jadi aku Kenapa gue senang. bilang gombalan syariah karena mau nggak langsung nikah gitu. Iya, itu banyak. Iya, taruh gitu kan. Kan syariah banget ya. Iya. Kalau yang nggak syariah kan Udah kamu pakai jilbab lagi gitu. Itu bagus kan itu. Iya. tapi sampai akhirnya 100 juta gue juga bingung juga. Nah, itu udah lain lagi. Jadi banyak nih yang anak-anak berondong-berondong, Kak, aku mau nggak jadi berondong mau nggak jadi berondong aku apa sih namanya, aku pengen jadi berondong kakak. Waduh. Gitu. Ada juga ngajak nikah, ada juga ngajak taruh, ada juga yang mau beli gitu. Jadi macem-macem gitu aku ngelihatnya yang gila. Tapi kalau udah ajakannya negatif nggak Aku ditanggepin baca ya? doang, Oke. nggak ada gitu aku baca doang. Tapi kalau misalnya ada yang dia orang ternama, aku balas makasih. Oh, ada orang ternama juga berarti. Nah ini mau tanya nih. Tapi itu privat dong. dari ale-ale Instagram pengusaha sampai Habib gitu, ada nggak nih artis yang ngegodain Kak Intan nih? Artis Habib semuanya ada. Ada semuanya. Ada, cuma mereka baik banget, maksudnya mensupport aku gitu, bikin aku supaya lebih baik lagi. Mungkin kasihan gitu kan, Intan udah berubah pakai jilbab, gimana gini. Ya aku makasih dong gitu kan, sesama orang lingkungan gitu ya, satu profesi juga gitu. Nggak kecantol Mbak? Apa dia kurang ngegodainnya tuh? Enggak. Kurang apa maksudnya? Kurang effort. Siapa tahu kan? Kurang masa 100 juta itu lebih ya. Kalau 100 juta itu kan dari yang pengusaha, beda lagi. Yang artis nih, yang artis gitu. Iya. Kurang effortnya. Orang awalnya cuman iseng doang Iya. ya kan, hai, tapi nggak direspon baik makanya nggak. Aku ngerespon, makasih, aku bilang kayak gitu. Adalah. Ini tuh ada yang
Siapa aja tuh Mbak artisnya? Nggak boleh kasih tahu ntar dia denger. Aduh, inisial aja deh kalau gitu deh. Jangan, gila Bo. Inisial. Jangan, ntar rame gue. Kamu gile. Kan kemarin juga udah rame, yang 100 juta aja udah rame. Terus apalagi kalau dia yang ada punya istri, mampus ya gue. Nggak, Ada tapi- juga ya, Mbak? Tapi setahu kakak, ada juga artis yang punya istri. Ada, tapi Iseng-iseng. dia baik. Selama ini yang artis-artis kayak deketin aku baik-baik semua sih. Yang Habib juga baik-baik semua. Tapi udah punya istri Nggak, masalahnya. yang Kalau single sih mungkin yang sama-sama single ada nggak artis yang sama-sama single? Ada sama-sama single Duda dan Janda ada. Duda-dudaan. Ada. Yang belum Dia nikah juga ada. Yang belum nikah juga ada. Main bola juga ada. Waduh. Tapi aku nggak mau ya. Kenapa? nggak mau pemain bola. Pasti sama sih sama yang di belakang bola-bolaan. Aduh, gua baru kenal lagi. Iya. Kan nggak pernah dong. nyobain, Mbak. Nggak mau satu profesi. Lah kan bola beda sama profesinya Mbak. Nggak mau. Profesi sama yang itu ya. Enggak, aku nggak mau memang. Banyak banget. Senja tuh bola gitu. Apa sih ini orang-orang gitu. Aku nggak layani, bener. Kalau yang itu aku nggak layani. Itu sehari bisa berapa gak iseng-iseng Iseng-iseng berarti ya. Nggak, pokoknya kalau ada postingan aja mereka replay. Oh. Oke. Iya. Tapi Tapi apa- baik-baik sih kalau untuk artis ya, artis dan pengusaha Habib itu baik-baik. Itu menjaga dirinya gimana, Nah. Mbak Intan? agar nggak tergoda gitu Iya, ya. kita Kan? responnya juga baik. Makasih Oke. Bang gitu. Iya. Nggak harus emosi ya. Enggak dong, tetap semangat ya. Gitu-gitu aja ngasih support gitu. Iya. Sehat-sehat juga. Jadi stop gitu. Oh, balasnya model-model kayak customer service ya. berarti. Iya, makasih. Sehat selalu ya gitu. Iya. Stop gitu. Jawabannya kan. kayak jawaban customer service. Itu akan sampai kapan tuh Mbak begitu? Nah, Sampai kapan? Sampai dapat yang cocok baru lanjut. Enggak lah. Maksudnya sampai apa nih yang Ya, yang- artinya Mbak Intan masih punya keinginan untuk Iya. kembali menikah. Ya apalagi kan pengen baru punya ngebet, anak lagi. ngebet banget malah Kok ngebet Kak. banget? kenapa tuh? Iya. Ngebet kenapa? Ngebet Kan kenapa? capek nih kerja udah ada, udah cukupan, udah ini ya yang apalagi yang mau dicari. Tentu suami dong, rumah tangga, punya anak, punya kehidupan gitu kan. Sendiri doang mah nggak enak gitu kan. Ya kali bobok sama bantal gitu kan. Ya kali kering mulu. Tapi masih ngerasa trauma nggak sih, Mbak? Udah nggak ada trauma. Udah nggak Nggak ada ya? trauma. Nikah kan cuma 8 bulan doang. 8 Belum bulan punya anak seatas. juga. Jadi kayak putus pacaran deh gitu. Oh, rasanya kayak putus Kayak pacaran putus pacaran kemarin. sekarang ya. Kalau awal-awal memang gila, tapi sekarang aku udah nggak punya anak jadi kayak orang kan kakak masih mending nggak punya anak, aku punya Iya. anak ini ya mungkin lebih lagi menderita gitu kan. Kalau aku banyak masih bersyukur gitu. Putus pacaran tapi nafkahnya gede juga pas selesai. Putus pacaran tapi dia ngebaratin putus pacaran tapi harus sidang. Iya. Karena udah ada ikatan kan. Berarti makanya. anggap aja berarti kayak kemarin kayak sidang keluarga berarti ya. Iya. Iya. Nggak lolos nih, udah nggak lolos. Iya. Jadi sekarang udah mulai mencari-cari Mencari-cari. juga berarti Iya, Mbak? masih membuka, masih nyari yang pas gitu ya. Seperti apa sih, mau nyari yang seperti apa lagi, yang kemarin lagi Yang kah, penting- samaan kah atau seperti apa gitu? Yang penting jangan kayak kemarin dong. Ya kan yang kemarin kata Mbak kan dulu unik ya kan. Nggak mau lagi. Oh, nggak mau yang unik ya. Kan nggak tahu Ini ya. trauma nih, udah trauma. Nggak apa-apa sih unik-unik. Yang penting sifatnya jangan apa ya namanya KDRT. Oke. Harus bertanggung jawab juga. Nah itu yang penting. Harus bisa sholat juga. Jadi kan untuk bimbing gue kan hantu nih. Kelakuan kan masih nakal nih. Jadi butuh Waduh. bimbingan gitu. Masa gue udah nakal, calon suami nakal mau jadi apa? Nakalnya seperti apa sih Mbak? Nih gue jadi Iya, penasaran. maksudnya, ya Nakal kayak gimana sih? bisa membimbing loh istri ini begini yang paham agama dah Iya, gitu. iya. Dikit deh Iya, tahu iya, deh. iya. Jangan sama sekali nol nggak tahu agama gitu. Gawat nih rumah tangga kalau nggak tahu agama. Bisa-bisa dia menyepelekan pernikahan. Oh, cerai ada cari lagi. Jadi kayak gitu karena dia nggak paham tentang agama. Tuh. Tapi siap buat meninggalkan semuanya lagi Mbak. Kalau misalkan dapat memang sama seperti kayak kemarin gitu. Ini bicara soal komitmennya ya, bukan soal sikap atau karakternya. Komitmennya gitu. Siap untuk meninggalin lagi Mbak? Oh,
makanya tuh harus ada nih perjanjian. Gawat juga nih ntar gue tinggalin usaha kerja semuanya tahu-tahu 1 bulan Begitu. 1 bulan 1 hari mampus pulang lagi. Iya kan. Tapi harusnya jangan, Mbak. Ini kan udah mulai Iya, kalau untuk muncul lagi untuk nih, bisnis Intan. jangan deh. Kalau untuk nyanyi atau Iya. tawaran lain masih bisa deh ya. Tapi kalau untuk bisnis itu nggak, kalau bisa dia ngerti gitu. Yang penting Takut diajak Kimpoy syariah dia. Kimpoy halal. Iya. tapi kalau misalnya Ya harusnya kayak 2 kali lipat nih dari penghasilan lo, ya oke. Gitu kan. tapi harusnya jangan, misalnya Mbak Intan udah mulai nyanyi lagi. Iya, jangan mulai lah. syuting lagi. Iya. Jangan Ya mau. biarin tergantung aja. sih, tergantung sih. Ya kalau Sultan kenapa enggak aja? Memang. Memang. Iya benar. Kan nggak ada salahnya juga perempuan bekerja juga, Mbak. Iya sih, maunya sih begitu, tetap aja deh kerja gitu. Profesi apa aja? Profesi apa aja asal Sama. jangan itu deh. Jangan pemain bola. Nah, sebenarnya kalau Sama laki-laki Habib mau sama Habib. Boleh. Kan Habib bagus agamanya, Iya, bisa bener. membimbing kita. Benar. Kan yang di dekat butik kan banyak. Iya, Habib malah kalau Habib bisa, di situ. kalau bisa Habib aja deh, Habib. I love you. Waduh. Lumer. lama-lama nih nanti dari Codet itu jalannya begini-begini nih, Mbak Intan pulang ya kanan kiri tengok kanan kiri. Ntar di bulan depan jualannya bukan jualan baju lagi, Sama Mas, parfum. jualan parfum sama baju koko. Liatin aja nih di tokonya. Aduh. Jadi ke depan akan ada pekerjaan apa lagi, Mbak Intan? Nyanyi aku. Nyanyi ya? Ngelanjutin nyanyi lagi, tapi Nyanyi. aku bareng sama teman duet. Aduh, gua tahu lagi. Itu beda Gua dari yang tahu lainnya. Ya tapi harus begitu, Mbak, harus. Iya. Betul. Setelah single pertama 2014 udah gak ada lagi berarti kan? Ada Ojo Dume waktu itu 2000, baru cerai itu apa 2021. Oke. Oh iya. Setelah itu berhenti. Berhenti. Sekarang aku film kemarin. Film apaan, Mbak? Religi sih. Oh. Religi. Terus aku sekarang mau lanjutin nyanyi. Nah, Oh. ini udah mulai proses berarti nih. Iya, udah mulai proses. Ini duet apa solo? Duet. Tapi sama-sama udah ada nama dia. Ya bagus lah, harus begitu tuh, Mbak. Ya apa aja deh, yang penting tetap semangat kerja gitu ya. Tawaran apapun aku ambil gitu. Kalau milih mah ntar kualat lu. Iya. Di film ini berarti film pertama ya? Yang film, pertama. religi ini. Sudah tahu jadwal tayang di bioskop? Belum. Baru tawaran doang untuk syutingnya belum? Udah kelar, tinggal dia jadi lagi udah kelar. ngedit kali ya, lagi nggak tahu tuh kapan keluar. Jadi gimana rasanya bisa acting gitu? Nah. Acting film pertama tuh. Susah nggak tuh? Iya, lumayan kan beda di konten. Kalau di konten kita kan sembarangan aja, Iya. improv. Kalau ini kan harus sesuai ini juga, Skenario. sesuai karakter. Aku jadi preman gitu kan. Oh. Iya. Jadi preman. Udah jadi keingetan mantan. Enggak, mantan dong. perempuannya kayak perempuan nakal, tapi Waduh. enggak jauh sih, cuman aku agak-agak tomboy dikit. Kalau asli aku agak feminim, sensual. Kalau di situ aku bener-bener kayak preman, gimana gitu ya, emo gitu. Emo. Anak emo. Ngepang gitu kali ya. Iya. Itu adu actingnya sama siapa, Mbak? Main sama siapa? Banyak teman-teman. Yang terkenalnya, artis terkenalnya, pemain utamanya siapa? CS Wijaya sama Jerry. Hah? Jerry dia pemain sinetron sih, jadi diangkat jadi pemain film. Jerry apa sih sama ini? Aduh, aku namanya nggak tahu lagi. Tapi maaf ya Mas Jerry. Tapi rasanya gimana, Mbak, akhirnya bisa dapet tawaran acting film gitu? Seneng lah, kan nambah pengalaman. Kan biasanya aku nyanyi di konten YouTube sama Telegram doang. Jadi begitu dapat film tuh senang, ada pengalaman baru. Mudahan lanjut lagi sinetron gitu. Ya, amin, mudah-mudahan. Amin. Tapi ini aku udah bersyukur banget gitu kan. Amin. Itu maksudnya sempet kaku nggak acting depan kamera gitu, Mbak, atau Waktu takut, awal. khawatir, nggak bisa, Lumayan agak-agak kaku sih, agak-agak. Tapi aku teman-teman baik, orang-orang sana juga santai, jadi nyantai aja gitu. Terus aku juga ada biasa syuting-syuting juga gitu, Oke. jadi nggak begitu kali kayak orang baru-baru pertama gitu enggak. Jadi enak ya, ternyata syuting tuh enak ya. Enak, syuting tuh malah kangen, syuting itu bareng rame-rame, hilang stres gitu ya. Apalagi kalau nerima honornya ya. Iya. Wah, itu. Akhirnya bisa membuktikan ya ke netizen ya Iya. bahwa gua
udah berkarya nih Ya, sekarang. alhamdulillah berkat Alhamdulillah. mereka juga sih, doa juga. Berkat haters. Iya. Memang punya haters juga Mas Ari? Ya, nggak Punya tahu. Mbak? Punya haters juga? Banyak. Tetep ya? Ada lah, nggak mungkin nggak ada. Banyak hatersnya tapi godain juga. Iya. Iya. Ah, sama aja Mas Ari itu. Iya, jadi gimana Mas Kin? Hatersnya berarti sayang itu. Iya, hatersnya sayang. Benci Kita tapi tunggu sayang. karya Mbak Iya, Intan terima berikutnya. kasih. Mudah-mudahan Sukses. bisnisnya juga lancar. Amin. Ya, jangan lupa tetap nyanyi nih Mbak nih. Ini Iya. harus dipertahankan nih meskipun sekali dua kali tapi harus Iya, muncul nih ke harus permukaan. muncul. Betul. Biar- Bungkam semua netizen lewat karya-karya. Mantap. Biar Mbak Intan tuh tetap eksis di atas Iya. gitu. Jangan sampai tenggelam. Aku makasih banget loh udah diundang di Ya, podcast. Ya, sama-sama, ampun, Mbak. ya ampun, ya Senang ampun. banget merasa terhormat gue datang ke sini. Tadi macet hujan gue Iya. pokoknya harus datang nih. Ini warga kota loh, bukan sembarangan loh. Ini warga kota Tribun. Aduh. Terima kasih Mbak. Kapan-kapan Makasih. kita ketemu lagi, kita Iya. ngobrol lagi. Siap, makasih Mbak. Mudah-mudahan ada Makasih, kabar Bang. baik setelah ini dan mudah-mudahan rencana pribadi menikah lagi, kemudian Amin. berkarya lagi Amin. Terwujud, tercapai. ya. Amin. Pokoknya terima kasih sekali lagi buat Makasih Mbak Bang Ari, Intan. makasih Bang. Terima Terima kasih kasih, Mbak. Sobat WK yang sudah menonton video Iya. ini. Semoga dari cerita Mbak Intan bisa bermanfaat untuk hidup Iya. kalian gitu. Dan jika memang ada obrolan yang bermanfaat dan berdampak dalam kehidupan kalian, silakan bagikan ke teman-teman kalian. Dan saksikan terus podcast Kinari bersama narasumber yang lain. Dan juga jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan juga di nyalain loncengnya channel YouTube Kota Kota Production. And see you, bye-bye. Bye. Terima kasih Mbak Intan. Iya, makasih. Jangan lupa subscribe ya.